Apa sih yang bakalan terjadi ke tubuh kita kalau misalnya kita benar-benar stop mengkonsumsi gula selama 2 minggu ke depan ini? Nah, di video kali ini kita bakalan bahas perubahannya apa aja dan apa sih manfaat positif yang bakalan kita rasakan. Gue bakalan bagi menjadi 8 manfaat yang kita bakalan dapat dan kita bisa langsung rasain perubahannya. Apa aja sih manfaat-manfaatnya? Kita langsung bahas aja satu persatu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Indonesia ini ya, rakyatnya itu suka banget sama konsumsi yang manis-manis. Berdasarkan data di Kumparan ini ya, satu orang Indonesia itu rata-ratanya itu mengkonsumsi sebanyak 160 gram gula per hari. Dan itu banyak banget gulanya. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu seberapa banyak, 160 gram itu sebanyak 10 sendok makan. Karena satu sendok makan itu 12 gram tuh gulanya. Belum lagi gula yang dimana? Yang kita konsumsi dari konsumsi karbohidrat yang tinggi. Contohnya misalnya gorengan, kentang-kentang, roti, ya kan? Itu pasti banyak banget tuh ya konsumsi gula sehari-harinya di kehidupan manusia Indonesia. Sehingga apa? Sehingga kita itu tingkat diabetes itu tinggi banget. Berdasarkan IDF ya, International Diabetes Federation, data IDF itu mencatat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak kelima di dunia, mencapai 19,5 juta penderita di tahun 2021 dan diprediksi akan menjadi 28,6 juta pada 2045. Nah, cuman untungnya di 2023 kita sekarang ada tren penurunan konsumsi gula. Udah menurun nih sebanyak 8% penurunan konsumsi gulanya. Mudah-mudahan nanti semakin kita teredukasi, kita jadi tahu apa sih bahayanya gula. Karena udah banyak banget ya studi yang mengatakan gula itu sebenarnya kalau berlebihan, dan biasanya berlebihan, itu bakalan apa? Bakalan bikin kita punya banyak banget penyakit. Contohnya diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit mata. Semua organ tubuh kita jadi rusak. Penyakit kulit, kita jadi gatal-gatal, kita obesitas. Itu biasanya akarnya dari kebanyakan makan apa? Nggak mungkin dong kebanyakan makan ayam atau kebanyakan makan sapi. Ya nggak mungkin. Pasti kebanyakan makan karbohidrat dan gula itu. Dan kita sedikit sekali makan makanan bernutrisi. Contohnya misal ayam, sapi, kambing, ikan, dan juga hewani lain. Penyakit kayak hipertensi, asam urat, ya banyak banget penyakitnya itu. Semua penyakit basically ya, itu sebabnya dari mana? Kebanyakan gula sama karbo. Nah, jadi langsung aja yang pertama ya. Manfaat yang kita paling bisa lihat adalah muka kita yang awalnya bulat banget ya. Kita bakalan jadi lebih tirus. Kayak gue ini ya dulu ya, gue tuh demen banget minum minuman manis. Susu manis tuh gue demen banget. Jadi gue makan bakmi atau nasi goreng, itu pasti minumnya minuman manis, Pak. Karena enak tuh. Ini pokoknya dopamin gue itu ya, hormon kebahagiaan gue tuh pasti meledak-ledak banget. Tapi ujung-ujungnya apa? Akhirnya gue bentukannya kayak gini, kadar lemak 30%, mukanya cabi dan juga jerawatan. Selain muka kita bakalan semakin tirus, perut kita bakalan jauh mengecil, lingkar perutnya. Nah, alasan utamanya kenapa nih? Kenapa kita mukanya jadi makin kecil, lingkar perut kita mengecil, lingkar lengan mengecil, semuanya lemaknya mengecil semua ya. Lenyap ya kan? Jadi energi. Kenapa? Karena kita mulai stop gulanya. Ketika kita mulai stop gulanya, nanti secara alami tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Karena kita nggak makan gula lagi, Pak. Lemak-lemak di seluruh organ kita ya, di liver kita, misalnya teman-teman ada yang punya fatty liver, itu bakalan menurun semua lemaknya, hilang semua lemaknya. Lemak-lemak visceral ya di sekitaran organ yang ngebikin perutnya semakin buncit, itu bakalan jauh menghilang. Ya, itu berasa banget mengecil perutnya. Celananya tuh semakin mengecil. Oke, itu manfaat yang pertama. Kalau kita misalnya stop mengkonsumsi manis-manis atau gula selama 2 minggu ke depan. Nah, yang kedua nih, organ-organ tubuh kita itu bakalan semakin sehat, semakin membaik. Terutama 4 organ ini. Yaitu yang pertama adalah apa? Yaitu adalah mata kita. Mata kita tidak akan kabur lagi penglihatannya. Kalau minus, ya masih minus. Tapi udah nggak kabur lagi. Jadi udah lebih jelas kalau ngelihatnya. Makanya kalau misalnya ada orang yang diabetes, itu biasanya pasti dia punya kecenderungannya ya, punya penyakit mata. Atau retinopati diabetik. Itu pasti nyerang matanya. Matanya jadi nggak sehat. Oke, nanti ada penjelasannya di akhir ya. Nanti gue bakalan jelasin. Ini menyangkut semua organ tubuh di manusia. Kenapa kita kebanyakan gula ini ngerusak semua organ? Nanti di penjelasannya di akhir. Tadi selain mata kita semakin sehat. Yang kedua, ginjal kita bakalan semakin membaik. Karena tidak ada lagi inflamasi yang membuat ginjal kita tuh fungsinya menurun. Karena kalau misalnya kita udah diabetes tipe 2 ya, itu biasanya kalau kita lama diabetes yang fungsi ginjalnya bakalan menurun tuh. Oke, makanya kita wajib kurangin dulu atau stop dulu gulanya selama 2 minggu ke depan. Itu ginjal kita bakalan langsung membaik. Pokoknya jadi sehat lagi, ya kan? Karena kita mengurangi inflamasi itu. Yaitu dari mana? Dari gula itu. Nah, organ yang ketiga biasanya adalah pembuluh darah kita. Itu bakalan jadi membaik juga. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi inflamasi di pembuluh darah. Otomatis apa? Otomatis tekanan darah kita itu jadi normal lagi. Kita nggak keadaannya hipertensi lagi ketika kita stop gula ini selama 2 minggu. Otak kita akan semakin membaik. Yang awalnya ada inflamasi ya, kita jadi gampang brain fog ya, nggak fokus. Sekarang kita bisa jadi jauh lebih fokus. Memori kita udah mulai balik lagi. Makanya kalau teman-teman tahu, ada yang namanya penyakit demensia
atau Alzheimer ya, itu biasa dikategorikan sebagai diabetes tipe 3 di zaman sekarang. Kenapa? Karena itu nyerang otak juga. Oke, penyakit gula nyerang otak juga. Tapi kalau misalnya otaknya udah ibaratnya sehat, karena kita stop gula, kita bisa memorinya lebih kuat lagi. Konsentrasi kita bisa lebih tajam. Mood kita juga bakalan semakin membaik. Oke, kita nggak gampang depresi, kita jadi malah happy terus. Nah, jadi yang bener-bener mengherankan gua nih ya, diabetes itu kan penyakit gula. Kita kebanyakan gula. Ya cara paling logisnya, kita kurangin tuh ya konsumsi gula kita. Atau kita stop dulu konsumsi gulanya. Tapi kalau misalnya kita dengar dari medis ya, atau misalnya dari internet aja, penyebab diabetes biasa dibilang apa? Karena pola hidup ataupun keturunan. Terus kalau misalnya pola hidup, mereka biasanya bilang apa? Mereka biasanya bilang karena obesitas, kurang olahraga. Tapi mereka nggak pernah bilang tuh ya, yang seharusnya kita kurangin adalah konsumsi gulanya. Pasti mereka nanti nakut-nakutin dengan apa? Nakut-nakutinnya dengan, jangan nggak konsumsi gula. Nanti kita jadi apa? Kekurangan gula, nggak ada energi. Padahal di tubuh kita ini ada banyak banget simpanan energi, yaitu dari lemak ini. Dan malah ada nih akhir-akhir ini, dokter yang bilang daging merah bikin diabetes, Pak ya. Di video yang ini ya, gue udah bahas ya. Wah, gue nggak habis pikir, gue heran banget. Padahal kalau kita riset lagi lebih dalam dan kita praktekin langsung, yang bikin gula darah kita naik bukan daging merah, tapi karbohidrat dan gula itu sebenarnya. Nah, manfaat yang ketiga, energi kita bakalan jadi nggak habis-habis. Seperti klien gua ya, walaupun beliau umurnya udah 68 tahun, kadar lemak beliau tuh 40%, doyan banget makan karbo sebelumnya ya. Hasil labnya itu, keadaannya pre-diabetes, gulanya tinggi, dan juga sempat kena serangan jantung 2 kali bahkan ya, karena ya gulanya tinggi. Trigliseridanya pun juga tinggi, lemak di dalam darahnya itu tinggi, jadi dia makannya karbo mulu, lemak di tubuh nggak dipakai-pakai sebagai energi, otomatis trigliseridanya naik tuh ya. Teman-teman bisa lihat di layar hasil labnya. Tapi setelah stop gula, ya kan selama 2 minggu full, dan kita mulai mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, akhirnya beliau balik lagi tenaganya seperti zaman mahasiswa. Seperti yang dibilang sendiri di chat ini ya, badannya pun jadi berubah drastis. Selama 6 bulan turun 14 kg dan lingkar perutnya turun 28 cm. Jadi kalau misalnya mau berumur pun, kita nggak ada kata terlambat. Selama kita masih hidup, kita bisa mengubah pola hidup kita jadi jauh lebih sehat. Bahkan nge-reverse umur kita jadi lebih muda, umur biologis kita. Nah, kenapa juga energi kita itu semakin banyak ketika stop gula? Karena kita bakalan switch nih, kita mau tukar nih. Yang awalnya kita pakai gula ya sebagai sumber energi, itu kita ganti menjadi lemak di tubuh kita sendiri. Nah, kok bisa? Kenapa? Karena kita mulai stop tuh konsumsi gulanya. Nah, biasanya teman-teman tuh biasa ngalamin ya, lemas, pusing, kelingan. Itu biasanya dikarenakan berat airnya ikutan turun. Karena 1 gram gula atau karbohidrat itu mengikat 3 gram air. Makanya pada saat kita diet stop gula ini ya, kita wajib juga mengkonsumsi air elektrolit. Oke, untuk menggantikan sodium yang habis nih ya, bersama dengan air yang turun. Jadi jangan takut sama garam juga, karena kita di sini konteksnya udah stop gulanya. Justru kita butuh air elektrolit itu, ataupun kita butuh makanan yang dikasihin garam juga. Contohnya ayam kita kasih garam, sapi kita kasihin garam. Untuk memenuhi sodium yang tadi yang hilang tadi. Supaya kita nggak pusing, lemes, ataupun kelingan saat diet mengurangi atau stop dari gula. Kita juga bakalan energinya tuh stabil ya sepanjang hari. Kita nggak bakalan ngantuk-ngantukan, ya kan, nggak bakalan lemes segala macam. Karena apa? Karena nggak ada naik turunnya gula darah itu. Ketika gula darah naik, terus pas dimasukin gulanya itu sama insulin ya, supaya kita nggak gula darah tinggi gitu. Di saat itulah, pada saat gula darahnya udah mulai ngedrop ya, disitulah kita biasanya ngalamin gejala kayak lemes, pusing, kelingan, ngantukan juga. Nah, tapi kalau misalnya kita stop gula darah di tubuh nggak naik turun, itu energi kita jadi stabil. Sehingga apa? Sehingga kita bisa jadi lebih produktif. Jalan-jalan juga enak, oke, kerja pun juga jadi enak. Nah, manfaat yang keempat, itu adalah rasa pengen nyemil kita itu bakalan bener-bener nggak ada lagi. Kenapa? Karena ketika kita nggak makan nih ya, tubuh kita tuh sebenarnya udah pinter banget. Tubuh kita kalau kita nggak makan, kita bakalan memakan ya atau mengkonsumsi lemak di tubuh kita sendiri ini. Otomatis kita jadi semakin kurus ya, semakin kecil lingkar perutnya dan lingkar-lingkar yang lain. Jadi kita mau juga membatasi konsumsi selain gula ya. Kita stop dulu gulanya. Karbohidratnya juga kita mau batasin juga. Kalau bisa di bawah 50 gram per hari. Otomatis kita bakalan pada saat kita nggak makan, kita selalu pakai energi. Tubuh kita tuh makanin energi di tubuh kita sendiri. Lemak di perut yang banyak, di muka, di dada, ya kan, di lengan, di paha. Itu semua bakalan jadi energi. Termasuk misalnya karbohidrat dari buah, dari madu, ya kan, dari roti, mie, tepung segala macam, itu kita mulai batasin banget 50 gram karbohidratnya. Tapi kalau gula-gula pasir, kita stop dulu sama sekali. Nah, manfaat yang kelima adalah inflamasi di sendi-sendi kita itu bakalan jadi jauh membaik. Kalau misalnya teman-teman punya arthritis, teman-teman bakalan nggak ngalamin lagi sakit-sakit di sendi. Pegel-pegel itu nggak akan ada lagi kalau misalnya kita udah mulai stop mengkonsumsi gula. Yang keenam nih ya, ini yang paling jelas,
kita bakalan turun berat badannya itu drastis. 3-5 kilo dalam seminggu. Lingkar perut pun juga ikutan turun 3-5 cm. Alasannya kenapa? Selain berat airnya kita bakalan turun, kita juga bakalan turunin berat lemak kita. Oke, itulah kenapa nanti kita bakalan banyak banget turunnya. Kayak followers kita ini ya, dia tuh ngelakuin diet yang namanya carnivore diet, nggak makan gula sama sekali, ya kan, dia makan hewani tok, itu selama 3 bulan aja, itu turun dari 130-an beratnya, itu turun drastis. Dia bilang sendiri makannya apa aja di sini, dia strict carnivore, dan juga dia ngelakuin pola hidup sehat yang lain, contohnya misalnya tidur yang cukup, jalan kaki juga yang banyak, dan juga latihan beban. Jadi kalau misalnya teman-teman mau fokus nurunin berat badan juga, stop gula ini sangat-sangat membantu juga. Nah yang ketujuh nih, yaitu apa? Yaitu kulit kita bakalan jadi semakin sehat. Kenapa semakin sehat? Penjelasannya yang paling pertama adalah kita menutrisi kulit kita dengan protein-protein tadi ya, menggantikan sel-sel yang udah rusak, ibaratnya udah expired, udah rusak lah ya. Kita ganti sama sel-sel baru, oke? Yang kedua, kita menghilangkan inflamasi dari gula ini atau karbohidrat berlebihan ini yang namanya adalah glycation. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Glycation itu adalah ketika protein itu dirusak dengan gula. Jadi kita nggak mau inflamasi atau glycation ini sering terjadi di tubuh kita. Seringnya gimana? Ya karena kita makan gula terus. Jadi inflamasi itu akan terjadi terus setiap hari. Jerawat kita bakalan mulai menghilang, ya kan? Kecuali kita misalnya masih makan telur sama kuningnya, itu biasanya masih ada timbul-timbul bisul jerawat. Tapi kalau misalnya kita benar-benar stop juga sama kuning telurnya juga ya, atau telurnya semuanya, kita makan hewani tok, itu jerawat kita bakalan benar-benar sembuh, sehat, nggak ada lagi. Dermatitis ya, gatal-gatal, merah-merah, kemerahan itu semua bakalan hilang. Karena tadi kita mengurangi inflamasinya, dan kita menutrisi lagi nih, menutrisi balik semua kulit-kulit kita ini. Nah yang terakhir, yang ke-8, yang paling penting, yaitu kita bakalan memperbaiki keadaan insulin resisten kita. Keadaan apa itu bang? Keadaan insulin resisten adalah keadaan badan yang selnya udah kebal terhadap insulin. Sehingga apa? Sehingga organ tubuhnya semua menurun fungsinya. Ginjalnya menurun fungsinya, kita akhirnya apa? Jadi diabetes tipe 2. Kita kena penyakit-penyakit apa contohnya? Penyakit katarak, pokoknya penyakit mata, kena ginjal, kena liver, fatty liver ya. Banyak banget penyakitnya. Serangan jantung, stroke, hipertensi. Ya jadi banyak banget penyakit yang akarnya itu dari insulin resisten ini. Insulin resisten ini gimana terjadinya? Terjadinya ini nggak bisa di satu malam, atau di satu minggu, atau di satu bulan. Insulin resistance ini itu terjadi karena pola hidup kita yang nggak sehat selama berpuluh-puluh tahun. Dan untuk balik dari keadaan insulin resistance ini, itu nggak bisa hanya dalam waktu 2 minggu. Kita bahkan butuh waktu tuh 1-2 tahun biar insulin kita tuh benar-benar sensitif banget. Biar bisa insulinnya tuh ngemasukin nutrisi ke dalam sel itu jauh lebih sensitif dibandingkan dengan kita ya keadaannya insulin resistance. Nah kita bisa tahu ya mengenai keadaan insulin kita di tubuh kita dengan ngecek lab ya. Tesnya namanya HOMA-IR ini. Jadi kalau misalnya dites hasilnya itu kurang dari 1, berarti insulin kita masih sensitif, kita masih sehat nih ya kan. Tapi kalau udah misalnya nilainya di atas 1,9 ya kan, itu berarti kita udah mulai insulin resistance tahap 1 nih. Kalau misalnya udah lebih dari 2,9 nih, itu berarti insulin resistance-nya udah signifikan banget. Jadi teman-teman harus ingat, penyakit ini nggak bisa dalam waktu 1 bulan gitu kan. Misalnya kita masih muda, dulu makan bebas aja nggak masalah. Ya masih muda makan apa juga, ya nggak masalah karena organnya masih fresh pak. Ya kan, baru lahir pak. Nah kalau misalnya udah umur kayak gue misalnya 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, dan punya histori pola hidup yang gak sehat, makan gulanya banyak, nggak diperhatiin, karbohidratnya, mie-nya segala macam bodo amat, ya kan, bumbu manisnya bodo amat, proteinnya sangat sedikit, olahraga jalan kaki nggak pernah, tidurnya selalu kurang, itu bakalan menumpuk tuh penyakit tuh, bakalan ditabung. Tabungannya jadi apa? Tabungannya utang ya, utang di masa tua, yaitu apa? Yaitu umur kita semakin cepat dicabut ya pak ya. Dengan tadi penyakit-penyakit di awal tadi, kita nggak mau itu. Oke, jadi mulai sekarang kita mulai coba dulu stop mengkonsumsi yang manis-manis, supaya kita bisa memperbaiki keadaan insulin resistance kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hidup sehat, nggak cuma makanan ya, tidur pun juga kita wajib perhatiin. Karena misalnya kayak klien gue ini ya, dia makannya udah dikurangin gulanya, tapi gula darah puasanya masih tinggi, ya masih 200-an. Setelah diperbaiki tidurnya, jadi 7-8 jam, itu langsung turun ke 107 nih gula darah puasanya. Jadi tidur juga penting, bukan hanya makanan doang. Protein juga penting juga, supaya nanti kita jadi nggak lapar-lapar, nggak pengen gula terus. Gua pun juga bersyukur ya, setelah gua stop gula, gua bisa berubah kadar lemak gue yang awalnya tadi tinggi banget, 30% gitu. Sekarang gue udah bisa bertahan selama 5 tahunan ya. Gue nggak makan gula sama sekali. Ya makan paling cuma sebulan sekali. Itu pun mungkin gulanya dari karbohidrat, bukan gula pasir. Ke kadar lemak 15% kayak gini ya, sepanjang tahun. Termasuk juga klien-klien gue yang lain gue bantuin selama 5 minggu turun sebanyak 11 kg dan perut buncitnya udah mulai kelihatan abs-nya. Nah kalau misalnya teman-teman mau di coaching langsung dari gue bikinin menu makanannya yang lengkap.
bahan-bahan makanannya itu apa aja, cara masaknya, dan belinya itu di mana aja. Termasuk kalau kita makan di luar itu makannya apa aja dan gimana mesennya. Sekaligus gue bakalan bikinin program latihan harian, mau di rumah ataupun di gym setiap harinya. Gue monitor setiap hari ya, supaya kita bisa menurunkan kadar lemak, bukan cuma berat badan doang, tapi lemaknya juga kita turun. Dan kita naikin juga massa ototnya supaya kita proporsional dan sehat. Kalau misalnya teman-teman mau dibantuin langsung dari gue, teman-teman bisa langsung daftar di link di deskripsi. Segitu aja video dari gue. See you next video, bye-bye.